Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani, kita ngobrolin puisi lagi. Puisi sering dimulai dari pertanyaan yang aneh. Aneh itu apa ya? Logis tapi nggak kepikir gitu. Misalnya, kenapa huruf pada kata genap itu ganjil dan kenapa huruf pada kata ganjil itu genap? Kan ganjil itu 6 kan, ganjil 6 kan, genap 5 kan. Nah, genap 5 tapi hurufnya ganjil. Ganjil 6 tapi huruf 6 6 itu genap kan. Jadi huruf pada kata ganjil itu genap, huruf pada kata genap itu ganjil. Ya, itu ada gitu, fenomena itu ada tapi nggak kepikir gitu. Nah, jadi ketika menemukan itu bisa jadi sesuatu yang provok gitu, yang sesuatu yang merangsang berpikir gitu kan. Atau misalnya ketika saya nge-tweet atau taruh di Facebook tentang pertanyaan itu, ada juga tuh yang kenapa 5 hurufnya 4 tapi 4 hurufnya 5. Nah, juga kan memancing, menggoda pikiran gitu kan gitu. Fakta-fakta yang kecil, yang remeh, yang sehari-hari berlintasan di kehidupan kita, tapi kita nggak kepikir gitu untuk memperhatikan itu gitu. Nah, atau misalnya kenapa di matahari tidak ada malam hari ya? Di matahari ada malam nggak sih? Kan nggak ada juga gitu. Matahari malam itu terjadi ketika belahan bumi itu membelakangi matahari. Itulah malam. Nah, kalau di matahari malamnya gimana? Nggak ada kan, siang terus karena memang eh, sumber cahaya siang itu ya dari matahari. Nah, matahari sendiri ya selamanya siang, nggak ada konsep siang dan malam di matahari. Konsep siang malam itu ada di bumi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu menarik untuk diajukan. Misalnya, kenapa lem tikus mereknya Cap Gajah, tapi racun tikus mereknya Dora? Kenapa eh, tokoh jahat dalam film kartun Scooby-Doo, tahu Scooby-Doo ya, itu selalu menyamar jadi hantu untuk menakut-nakuti orang untuk mencapai tujuannya. Eh, itu sekali lagi pertanyaan-pertanyaan yang berlatih mengajukan pertanyaan yang unik begitu, yang nggak kepikir gitu, yang kadang terasa sia-sia gitu, ngapain ditanya gitu, ya emang begitu gitu kan. Itu bisa memancing imajinasi itu gitu. Nah, saya belajar banyak tentang hal itu dari sajak-sajaknya Pablo Neruda. Ada Book of Question. Book of Question itu kalau nggak salah 54 bagian atau 52, saya lupa. Masing-masing berisi pertanyaan dua baris gitu, kuplet gitu kan, kadang satu baris gitu. Jadi isinya pertanyaan semua. Eh, adakah yang lebih malang daripada hidup dengan nama Pablo Neruda? Apakah buah lemon mengambil warna kuningnya dari matahari? Oh gitu deh, pertanyaan-pertanyaan yang eh, remeh nggak? Nggak, Pablo Neruda kan tentu bukan penyair yang penyair yang dapat hadiah Nobel sastra kan begitu. Jadi, nah saya menyadari, oh iya penting ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang unik gitu, yang sebenarnya nggak ditanyakan juga nggak apa-apa, tapi ketika itu ditanyakan, dituliskan sebagai pertanyaan dalam puisi kita begitu, jadi menarik gitu, jadi memancing orang untuk berpikir, bahkan bisa mengundang pertanyaan-pertanyaan lain yang selama ini juga nggak kepikiran gitu. Nah, puisi bisa begitu. Puisi jadi em, sebagai variasi. Kalau kita menulis puisi intens gitu, terlalu terlalu mungkin menggarap tema-tema yang berat, sesekali garap tema-tema yang ringan, yang seperti itu gitu, yang
pencitraannya dibangun dengan pertanyaan-pertanyaan yang ya itu tadi yang orang iya ya nggak kepikir ya, iya ya kenapa ya gitu. Oke, contohnya tadi itu gitu misalnya yang kenapa kata huruf pada kata ganjil itu 6 artinya genap dan huruf pada kata genap itu justru ganjil karena 5 jumlahnya gitu kan. Itu bisa jadi pikirkan hal lain, perhatikan hal lain, cermati semua hal dalam kehidupan kita gitu yang benda-benda di sekitar kita, fenomena di sekitar kita dan itu bisa kalaupun tidak mendapatkan sebuah bahan yang banyak yang cukup utuh untuk disajikan satu pertanyaan yang unik seperti itu aja udah jadi puisi yang pendek gitu bisa jadi atau dia bisa menjadi benih untuk puisi yang lebih panjang yang lebih rumit yang lebih kompleks gitu. Oke, itu nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.